Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Mariadi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kata serapan dalam bahasa Indonesia. Materi ini penting karena ketika kita berbicara masalah kata, entah itu kata baku, kata tidak baku maupun kata serapan, tentunya kita akan berpegang pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami konsep dari kata serapan, kemudian yang kedua siswa dapat mengidentifikasi kata serapan yang ada. Untuk kalian, pernahkah kalian mengidentifikasi suatu kata dalam KBBI? Misalnya kata fotokopi, ambulance, legalisir, dan doa. Tentunya keempat kata ini kalau kalian cari dalam KBBI tidak akan ketemu, meskipun kata-kata tersebut seringkali digunakan, karena keempat kata tersebut masih merupakan kata asing atau kata yang tidak baku. Kemudian keempat kata tersebut dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi fotokopi, ambulans, legalisasi, dan doa. Nah, jadi keempat kata tersebut berasal dari bahasa asing, artinya dari bahasa asing, kemudian dibakukan dalam Indonesia. Nah, itu termasuk kata serapan. Selanjutnya, apa itu kata serapan? Kalau kita cermati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hampir atau tidak semua kata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu asli dari bahasa Indonesia. Sebagian besar ini merupakan kata serapan. Nah, apa itu kata serapan? Kata serapan adalah kata dari bahasa asing, atau bisa bahasa daerah atau dari luar negeri yang diserap atau digunakan dengan penyesuaian lebih dulu dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi itu pengertian dari kata serapan. Kata asing yang diserap dari bahasa Indonesia, ini berasal dari berbagai negara. Misalnya yang pertama dari Belanda, Inggris, Arab, Jawa, ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana kata-kata tersebut bisa masuk ke Indonesia? Tentunya kita harus mengingat sejarah. Yang pertama, negara Indonesia ini kan negara yang pernah dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Jadi selain meninggalkan penderitaan bagi rakyat, dalam hal ini Belanda juga meninggalkan kosakata, karena ketika menjajah itu pastinya ada komunikasi antara Belanda dengan pribumi, sehingga kata-kata ini yang kemudian diserap menjadi kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita lihat juga dari sejarah, Indonesia ini berada di jalur perdagangan dunia, sehingga banyak negara yang istilahnya masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Misalnya ini di Arab, sehingga kata yang digunakan ini juga masuk ke Indonesia. Selain itu juga melalui jalur budaya. Nah, selanjutnya, bagaimana proses kata asing masuk dalam bahasa Indonesia? Proses penyerapan kata atau proses kata asing masuk ke bahasa Indonesia kemudian dijadikan bahasa Indonesia, ini namanya proses penyerapan kata. Ada 4 cara. Yang pertama adopsi, yang kedua adaptasi, 3 pungutan atau terjemahan, yang keempat kreasi. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Apa itu adopsi? Kalau kita berbicara tentang adopsi, pasti di benak kita akan langsung mengarah pada istilah ada adopsi anak. Tetapi dalam hal ini istilah itu dipinjam, istilah dipinjam dalam proses penyerapan kata atau kata serapan. Jadi adopsi maksudnya dalam hal ini proses penyerapan kata dengan cara menyerap kata asing secara utuh. Saya ulangi lagi, adopsi proses menyerap kata dengan cara menyerap kata asing secara utuh, tanpa mengubah, mengurangi, atau menambahi satu huruf sekalipun. Jadi cirinya kata asing dengan kata yang ada di Indonesia ini nanti sama, ejaannya sama, maknanya sama, lafalnya sama.
Contohnya seperti apa? Nah, contoh kata yang diserap dengan cara adopsi misalnya kata bank. Dalam bahasa asing penulisannya BANK. Dalam bahasa Indonesia penulisannya juga sama BANK. Kemudian yang berikutnya mall. Bahasa asing dengan bahasa Indonesia penulisannya sama. Selanjutnya ada supermarket dan lain-lain. Selanjutnya cara yang kedua adaptasi. Adaptasi seringkali kita mendengar istilah ini di bidang biologi, ya, penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, terkait dengan proses penyerapan kata, adaptasi maksudnya proses penyerapan kata dengan cara kata asing yang masuk disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, baik penulisannya maupun pelafalannya. Jadi cirinya di sini ejaannya beda, ya, ejaan kata asing itu beda, kemudian disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Penulisannya juga beda, disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Contoh penyerapan dengan cara adaptasi, misalnya kata foto, penulisannya PHOTO, ini dari bahasa Inggris, ya, masuk bahasa Indonesia menjadi foto. Kemudian photocopy menjadi fotokopi. Police jadi polisi, ya, grup jadi grup. Nah, ini beberapa contoh penyerapan secara adaptasi. Kalau kita lihat contoh ini, yang berubah di sini atau yang disesuaikan di sini penulisan maupun pelafalannya. Tapi sedikit saja, ini penyesuaian, jadi tidak mengubah secara utuh, ya. Misalnya PH menjadi F, police huruf C jadi S, ya, grup jadi grup, itu tadi, ya, paham ya. Yang selanjutnya pungutan atau terjemahan, maksudnya kata asing yang masuk kemudian dicari makna katanya, ya, yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Ciri dari terjemahan ini konsepnya sama, jadi kata asing memiliki konsep yang sama dalam kata bahasa Indonesia, jadi bisa dikatakan diterjemahkan atau diartikan. Contoh misalnya table, ya, ini diterjemahkan meja, jadi dalam bahasa asing table itu artinya meja, di bahasa Indonesia namanya meja. Mouse dengan the tikus, ya, image gambar, itu contoh, ya. Selanjutnya yang keempat kreasi. Nah, kreasi ini hampir mirip dengan terjemahan, tapi ada perbedaannya, ya. Jadi kreasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam sumbernya, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi ciri dari kreasi ini konsep kata tetap sama. Ya, jadi konsep kata tetap sama, kemudian dicari padanannya, lalu dikreasikan. Nah, cara kreasi ini tidak menuntut fisik yang mirip seperti pada penerjemahan. Ya. Kata yang ada dalam bahasa aslinya bisa ditulis 2 atau 3 kata, namun dalam bahasa Indonesianya boleh hanya 1 kata saja, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Misalnya dalam bahasa asing cuma 1 kata, tapi dalam bahasa Indonesia menjadi 2 kata. Ya. Nah, contoh kreasi misalnya efektif, dalam bahasa Indonesia artinya berhasil guna. Shuttle dalam bahasa Indonesia artinya ulang alik. Spare part, suku cadang. Ini contoh dari kreasi. Nah, dari materi tersebut bisa kita simpulkan terkait dengan kata serapan. Yang pertama, tidak semua kata dalam KBBI itu berasal dari bahasa Indonesia, ya. Bahkan sebagian kata itu merupakan kata serapan dari bahasa lain, bisa dari asing ataupun daerah. Nah, proses penyerapan kata, ya, ini ada 4 cara, yaitu adopsi, adaptasi, pungutan atau terjemahan, kemudian kreasi.
Tentunya kata serapan itu ya, atau kata asing yang diserap itu harus disesuaikan dengan ejaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi dalam pembelajaran ini endingnya pada KBBI. Ketika kita mencari kata tersebut dan ada dalam KBBI, berarti bisa dikatakan kata itu sudah baku. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga materi yang singkat ini bermanfaat untuk kalian. Dan ingat, orang yang mau belajar dan berusaha adalah orang yang akan menguasai masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.